dimaksud dengan pengantar hukum Indonesia atau Introduction Indonesian Positive of Law adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar hukum, konsep hukum, teori hukum yang sesuai dengan bahan real dan ideal bangsa Indonesia. PHI mempelajari hukum positif yang secara khusus hanya berlaku di Indonesia. PHI menguraikan hukum secara analisis dan deskriptif. Lalu, seperti pengertian dari PHI itu sendiri, bahwa PHI memperkenalkan secara khusus sebelum membahas hal-hal yang mendalam dari hukum yang berada di Indonesia. Antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum adalah di mana PHI menjadi penunjang bagi orang yang mempelajari hukum yang berlaku khusus di Indonesia. Lalu, PHI itu menjadi landasan bagi PIH itu sendiri, yaitu PIH yang bersifat umum atau menyeluruh, menjadi referensi bagi hukum yang berlaku di Indonesia. Dan berarti, dalam mempelajari PHI, kita juga harus mempelajari PIH itu terlebih dahulu. Sebaliknya, nilai-nilai pokok PHI menjadi contoh realisasi mengenai apa yang dipelajari di dalam PIH. Tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia adalah agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Dengan mempelajari hukum Indonesia, hukum positif Indonesia, dapat diketahui perbuatan atau tindakan apa yang memiliki akibat hukum dan perbuatan melawan hukum. Juga bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat. Apa kewajiban dan wewenangnya menurut hukum Indonesia? Nah, kemudian saya akan memaparkan mengenai hubungan dan perbedaan PHI dan PIH. Berikut ini merupakan hubungan PHI dengan PIH. Nah, kedua mata kuliah ini merupakan dua mata kuliah yang memiliki hubungan yang erat. PIH dan PHI adalah ilmu mata kuliah dasar keahlian yang akan mempelajari ilmu hukum. Kemudian, PIH merupakan dasar untuk mempelajari PHI, yakni PIH harus dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari PHI. Berikutnya adalah perbedaan PHI dengan PIH. Kedua ilmu ini mempunyai objek kajian yang berbeda. Objek PHI adalah mempelajari ilmu yang sekarang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Bisa disebut juga ius constitutum. Sedangkan objek kajian PIH adalah pengertian dasar dan teori ilmu hukum serta membahas hukum pada umumnya dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku tertentu saja, akan tetapi juga hukum yang berlaku di negara lain pada waktu kapan saja. Nah, PHI berfungsi untuk mengantarkan setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif Indonesia. Sedangkan PIH berfungsi sebagai dasar bagi setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang melingkupinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia ada dua. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah hukum yang mengatur tentang isi hubungan antara manusia, yang menetapkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan diperbolehkan. Yang kedua ada hukum formil. Hukum formil adalah kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum material. Hukum formil ini terbagi menjadi 4. Hukum formil terdiri dari yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan oleh negara dan dipelihara oleh negara. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perbuatan manusia yang tetap dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Yang ketiga adalah jurisprudensi, adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan pengambilan keputusan oleh hakim yang kemudian dalam masalah yang sama. Dan yang keempat adalah traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh negara-negara atau perjanjian internasional. Dan yang terakhir adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat ahli hukum atau sarjana yang ternama yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan suatu keputusan oleh hakim. Mengapa tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia? Karena adanya perjalanan sejarah yang panjang oleh penjajahan yang dilakukan oleh kolonial khususnya.
Dan pengaturan hukum dari masa lalu juga sudah menjadi darah daging dalam dunia hukum di Indonesia sehingga mempengaruhi hampir semua aspek yang ada. Dan sampai saat ini, sejak Indonesia merdeka, masih ada terdapat 310-an perundang-undangan produk zaman Belanda yang masih berlaku di Indonesia. Sebagian memang sudah diubah, namun menurut Setia Arinanto, perundang-undangan zaman kolonial yang secara perkembangan zaman masih sesuai tetap bisa diberlakukan.